Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arta Putri Tersial Menggaul. Saya duduk di kelas 9D. Saya ingin mempresentasikan PPKN dalam pelajaran proyek kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu R. Banjarnahor. Langsung saja kita bacakan soal nomor 1. Identifikasilah tokoh-tokoh bangsa yang memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Mari jawabannya yaitu yang pertama Insinyur Soekarno-Hatta, yang kedua yaitu K.H. Wahid Hasyim. Dalam bentuk keteladanan, yang pertama aktif berorganisasi di dalam organisasi positif, terutama dalam bidang keagamaan. Keteladanan yang kedua yaitu bersikap patriotisme dan nasionalisme, terbukti dari beliau yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Keteladanan yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang jujur, cerdas, amanah, serta dapat dipercaya. Tokoh yang kedua yaitu Prof. Mr. Muhammad Yamin Ishak. Bentuk keteladanannya yaitu totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air. Yang keteladanan yang kedua yaitu memberikan dan memperlakukan negaranya sebaik mungkin. Soal yang nomor 2 yaitu pilihlah salah satu tokoh nasional untuk digali perjalanan hidupnya yang berperan memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama penerapan tokoh proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksana Maeda. Penerapannya perannya yang kedua yaitu mendatangi teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Peran yang ketiga yaitu membaca teks proklamasi kemerdekaan di kediamannya Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh nasional yang kedua yaitu Dr. Muhammad Hatta yang berperan menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksana Maeda. Peran yang kedua yaitu mendatangi teks proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia bersama Insinyur Soekarno-Hatta. Soal yang ketiga yaitu carilah informasi tentang biografi tokoh nasional tersebut. Langsung saja kita jawab, yaitu biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno yaitu presiden pertama di Indonesia, adalah salah satu tokoh perumusan Pancasila dari 5 tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ide Ayu Nyoman Rai. Semasa kecil Soekarno hanya sebentar hidup bersama orang tuanya di Blitar. Soekarno lebih banyak menghabiskan masa kecilnya bersama kakeknya Raden Harjotmo di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sekolah di beberapa tempat seperti Tulung Agung sampai tamat sekolah dan di tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Europeesche School untuk memudahkannya diterima di Hoogre Burger School, Surabaya, Jawa Timur. Hoogre Burger School di Jawa Timur menjadi pendidikan yang ketiga Soekarno. Soekarno termasuk orang yang aktif di perkumpulan atau organisasi yang bernama Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi. Kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Ketika lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Turnhill High School, sekarang Institut Teknologi Bandung, di Bandung, dan mengambil jurusan teknik sipil. Singkat cerita, setelah Soekarno terpilih dan diangkat oleh PPKI menjadi presiden, Soekarno menjadi penyumbang dari Pancasila. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan membacakan hasil Pancasila. Soal yang keempat yaitu susunlah naskah bermain
berperan untuk mendemonstrasikan peran tokoh nasional dalam memberikan keteladanan bagi masyarakat. Naskah bermain peran mendemonstrasikan peran tokoh nasional dalam memberikan keteladanan masyarakat Indonesia. Untuk naskah akan dijelaskan dalam pembahasan lebih lanjut. Salah satu tokoh nasional yang memberikan keteladanan bagi masyarakat Indonesia yakni Dr. Andes Muhammad Hatta. Bung Hatta ialah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau tidak menggunakan rakyat untuk kepentingan pribadinya, walaupun sepatu kerjanya sudah butut, tetapi dia tidak membelinya. Dia bersikap sederhana. Gajinya sebagai wakil presiden memang cukup untuk membeli sepatu baru, tetapi dia tidak membeli sepatu baru, maka uang rakyat akan semakin berkurang. Padahal rakyat juga butuh saat pejabat lainnya memberinya uang tambahan di luar gajinya, maka dia menolaknya. Ketika sekretaris pribadinya menggunakan kertas kantor untuk keperluan pribadinya, dia tidak suka dan mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya sendiri. Langsung saja kita baca soal nomor 5, yaitu simulasikanlah di depan kelas peran tokoh nasional sesuai dengan naskah yang telah disusun. Soal ini sudah terjawab walaupun tidak dibacakan di depan kelas, tapi di depan kamera. Langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 6 soalnya, yaitu jelaskan nilai-nilai keteladanan apa saja yang dapat diteladani dari tokoh nasional tersebut. Nilai-nilai keteladanan yang dapat kita tiru dari tokoh nasional, yaitu yang pertama membela kebenaran dan keadilan, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga berjiwa besar, yang keempat kerjasama dan tanggung jawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat di rumah saja. Terima kasih.